Shalom. Ya, apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Meniti Karir Abadi. Apa judulnya? Meniti Karir Abadi. Meniti itu bukannya peniti. Ya. Meniti itu bahasa baku yang artinya berjalan di atas sebuah jembatan kecil yang terbuat dari sebatang bambu atau kayu yang dibentangkan di atas sungai. Dan sulit saudara, karena sempit. Makanya disebut meniti. Meniti juga bukan hanya menyeberangi jembatan dari kayu yang kecil, yang kalau tidak hati-hati tergelincir. Meniti juga di jalan yang berbatu dan terjal. Makanya meniti karir abadi. Karir abadi itu seperti apa? Saya bisa menyampaikan tema ini setelah saya tidak lagi berkarir sebagai banker, sebagai karyawan dengan posisi yang lumayan. Saya merenungkannya. Ternyata saudara sekalian, karir kita di bumi ini, siapapun dia, akan berakhir. Saya punya bos, akhirnya dia pensiun juga. Nanti karir seorang politisi, seorang birokrat, pada akhirnya stop juga, betul. Jokowi 2 periode, nanti bulan Oktober dia akan lengser, dia pensiun, tidak lagi bisa jadi presiden, akan berakhir. Nah, untuk itu kita akan belajar karir abadi ini. Kita harus mulai ketika kita ada di bumi, ketika kita menyadari ini karir abadi yang gak akan pernah pensiun, dan pensiunnya nanti setelah kita meninggal. Kalau karir yang biasa, pensiun. Saya kan pensiun dini, 38 saya ambil pensiun. Untung saya ambil, saudara. Kalau enggak, mungkin saya nggak sesehat ini, saudara. Karena apa? Kerja waktu itu berat, saudara. Kalau saya renungkan sekilas balik gitu ya, saya mungkin ya, bayangin, kayaknya nggak berani saya kerja seperti itu lagi. Kenapa? Pergi pagi, pulangnya tuh malam. Apalagi waktu saya di Astra, itu sambil kerja. Sempat 6 bulan di Selengseng Sawah. Saya naik motor, tipes 3 kali untuk nggak mati, saudara. Jadi saya bayangkan 20 tahun itu emang luar biasa. Makanya saya sadar anak saya nggak kasih kerja sambil kuliah. Dia kerja aja atau dia kuliah saja, selesai baru bekerja. Karena kalau saya lanjutkan terus sampai saya pensiun, mungkin belum 50, saya itu udah lewat. Karena kurang tidur paling 4 jam, 5 jam paling banyak. Jadi kesehatan saya turun. Makanya saya kena yang namanya kelelahan kronis. Apa? Jadi lelah terus. Kenapa tidurnya kurang terus? Tekor. Nah, karena semangat, jadi bisa bertahan. Nah, itu mungkin cara Tuhan untuk mempertahankan hambanya ini bisa, kalau Tuhan izinkan, tahun depan saya usianya 60, saudara ya. Saya pikir dulu waktu saya remaja, paling 40 saya udah mati, saudara. Itu betul. Karena istri saya kan dulu pacar saya tuh. Gue juga gak nyangka lu bisa mau umur 60 ya. Nah, itu saudara ya. Tetapi karir abadi, kalau kita dapatkan di bumi ini, kita akan tinggal selama-lamanya di dalam kerajaan. Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Nah, ini penting saudara sekalian. Dulu saya boro-boro mikirin karir abadi. Bagaimana saya bisa mencapai karir kedudukan lumayan, dapat duit, dapat bonus, ya bisa jalan-jalan, bisa beli ganti-ganti mobil, atau bisa beli rumah yang baik, atau bisa segala macam. Ternyata saudara sekalian, sebenarnya ya rumah kita berapa bagus, berapa besar sih? Toh kita tinggal cuma tidur doang. Sekarang saya lagi mikir, karena istri saya juga lihat saya kesian. Karena kan nggak ada mbak, jadi saya mesti ngekal sendiri. Buat apa? Lantai bawah nggak kepake. Istri saya udah bilang, kita kontrakin aja, kita tinggal di atas. Atau kita pindah apartemen. Nah, itu saya lagi pikirkan, saudara ya. Nah, Yohanes pasal 4 ayat 34. Ini ayatnya, saudara. Firman Tuhan saya nggak akan lama, karena selesai ini kita ada rapat pengurus. Yohanes 4 ayat 34 dikatakan begini. Kata Yesus, kata siapa? Ini firman Yesus, firman Tuhan Yesus. Kepada mereka, murid-murid. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan Yesus apa? Capcay puyung hai siong. Itu saudara dan saya. Makanan kita itu umumnya nasi. Makanan utama kita, betul nggak? Di sini siapa yang makannya roti tiap hari? Ada ya? Kan nasi atau yang lain. Siapa yang kalau siang makan nasi, malam minum susu? Belalang, kuku-kuku. Nah, makanan Yesus
Itu dikatakan melakukan kehendak dia. Jadi melakukan kehendak Tuhan itu jadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa tidak. Dia harus lakukan. Nah, ini harus jadi filosofi kita. Amin, saudara sekalian. Jadi melakukan kehendak Allah itu sebagai makanan yang kita harus lakukan sebagai kebutuhan kita, bukan hanya sebuah kewajiban, tapi sebuah kebutuhan. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan Yesus itu apa? Dia ketika usia 30 ke bawah itu sebagai carpenter, tukang kayu. Setelah itu dia melayani sebagai guru yang mengajar. Ya, makanya dia lebih dikenal sebagai guru, rabi. Ya. Dia punya murid 12 yang nanti dilatih kemudian meneruskan pengajarannya. Nah, itu menyelesaikan pekerjaan. Nah, pekerjaan Yesus itu pekerjaan penyelamatan. Itu pekerjaan abadi yang nanti kita harus lanjutkan. Ini saudara sekalian, sebagaimana Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus kita. Nah, pekerjaan ini kita juga harus selesaikan. Di King James mengatakan begini. Ini revised King James sama dengan King James. Jesus said to them, "My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work." Harus menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan yang Yesus selesaikan, kita juga harus selesaikan. Jangan sampai nggak selesai. Coba apa? Yang lain mungkin nggak selesai, nggak masalah. Misalnya ya, orang punya cita-cita kan, biasanya karir itu kan tergantung dari cita-cita kita kan. Dulu jujur aja cita-cita saya mau jadi dokter. Karena saya lihat dokter kan enak nih, nolong orang duitnya banyak. Nggak kesampaian. Karena nggak punya uang. Makanya mami saya udah semea aja, nanti lulus selesai kerja. Cari duit udah cukup. Kita mimpi. Nah, saya ikuti mami saya. Jadi tergantung cita-cita kita. Tergantung kuliah kita di mana. Betul nggak? Kalau kuliah ekonomi kan nggak mungkin kerja di rumah sakit jadi dokter, kan nggak mungkin. Jadi karir kita tentukan sama kuliah kita, sama cita-cita kita juga bisa. Kemudian sama itu apa namanya kerja di mana, itu menentukan karir kita tuh. Kalau kerja di mana? Kalau saya kan di bengkel, karir petnya itu jelas. Kalau di City itu Citibank, nggak peduli lulusan lokal atau lulusan luar negeri, kalau kerjanya beres itu bisa naik tingkat. Tapi kalau perusahaan tertentu di mana dikuasai oleh anak cucu menantu alias ampi, anak cucu ampi, anak menantu cucu, ponakan ipar, itu kan ampi. Nah, kita orang yang bukan orang dalam nggak bisa menduduki posisi tinggi. Nah, jadi ditentukan juga kerja kita itu jadi apa. Sama ditentukan juga kawin dengan siapa. Nah, kawin dengan siapa itu menentukan karir kita. Kalau istri tidak mendukung karir kita, sulit kita mencapai. Jadi baik kita kuliah, kita kerja, kita kawin, pada akhirnya nanti kita masuk kuburan, dia itu kuburan. Makanya jangan sampai kita salah meniti karir kita. Nah, yang kita harus titi adalah karir abadi ini. Amin, saudara sekalian. Ini harus menjadi rezeki. Di terjemahan lama, maka kata Yesus kepada mereka itu, adapun rezekiku melakukan kehendak Dia. Jadi melakukan kehendak Allah itu harus jadi rezeki yang kita usahakan. Kita kan kerja siang malam demi sesuap nasi, saudara ya. Nah, itu rezeki. Nah, melakukan kehendak Allah itu demi itu. Kita kerja itu demi melakukan kehendak Allah. Yang menyuruhkan aku dan menyempurnakan pekerjaannya. Artinya selesaikan. Itu harus jadi obsesi kita. Nah, jadi karir abadi itu saudara sekalian penting kita pahami. Nah, karir abadi ditentukan sama firman yang kita terima. Nah, saya bisa memahami karir abadi itu setelah saya belajar firman cukup lama, saudara. Sehingga saya bagikan kepada saudara. Mungkin khotbah tentang karir abadi itu jarang, saudara. Kata karir, ini slide intinya. Kata karir kita akan bahas. Itu dari bahasa Belanda. Bahasa apa? Belanda. Karir, gitu ya. Artinya perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Makanya karir itu biasanya sebuah pekerjaan yang menjanjikan. Maaf kalau misalnya tukang sapu jalanan, ditanya, kerja lu apa? Wah, sapu jalanan. Karir gue nih bagus. Jadi kalau kerjaan sapu jalanan, penyapu jalanan, ini bukannya menghina pekerjaan. Ini sulit, saudara. Bisa nggak sapu jalanan nanti naik? Kalau saya kan clerical naik officer naik assistant manager naik jadi manager naik jadi FVP. Sama dari seksi kepala bagian, kepala departemen, divisi, itu kan naik. Nah, kalau tukang sapu itu nggak mungkin naik. Sapu misal nyapu di gang, nanti karirnya naik nyapu di jalanan, nanti naik nyapu di Sudirman. Enggak begitu. Dan karir juga ditentukan sama jumlah uang yang dia dapat. Waktu saya kerja di Astra, gajinya UMR. UMR sudah tahu tahun 85. Itu cuma 80.000. Ketika saya keluar 4 tahun dari
Setelah itu saya meningkat, itu 3 kali lipat. Kemudian saya terus, itu gaji saya bisa 100 kali lipat dari sebelumnya. Jadi lumayan besar, belum dapat bonus. Nah, itu karir. Karena ada perkembangan, ada progres, ada kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Karir itu jadi dari bahasa Inggris jadi bahasa Inggris karir. Makanya ada karirnya apa? Riwayat kerja, karir P. Nah, karir sendiri itu punya arti tunggal, meluncur. Coba katakan meluncur. Jadi waktu itu saya gali luar biasa. Makanya karir abadi kita ini, kita harus meluncur masuk surga. Yang amin dikit nggak mau masuk surga nih saudara. Jadi karir kita itu kita harus meluncur masuk surga. Saudara mungkin nggak bisa masuk atau nggak bisa tinggal di rumah yang mewah atau masuk di perumahan yang mewah. Itu bukan masalah. Saudara mungkin nggak mendapatkan fasilitas di bumi ini baik karena mungkin pendidikan nggak begitu tinggi. Bukan masalah. Saudara mungkin nggak punya anak yang kedudukannya tinggi. Kalau punya anak kedudukan tinggi kan minimal kecipratan belum. Bukan masalah. Yang jadi masalah kalau saudara tidak meluncur masuk surga. Nah, itu harus saudara pikir. Jadi ini luar biasa. Karir itu meluncur. A career is an individual's journey through learning, work, and other aspect of life. Karir itu adalah perjalanan individu. Alkitab mengatakan kita ini seperti pengembara. Seperti apa? Pengembara, perantau di bumi ini. Hanya menumpang, hanya berjalan. Makanya jangan terlalu betah di bumi ini. Saya juga memang gak betah, Pak. Rumah bocor mulu. Makan juga seadanya. Bagus itu. Kenapa? Mengingatkan kita. Memang bumi ini bukan hunian tetap kita, tapi hunian sementara. Hunian sementara. Jadi jangan terlalu betah. Karena sesungguhnya perjalanan kita itu menuju kerajaan surga. Kalau bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, kita dari bumi ini mengembara menuju ke surga. Kanaan surgawi. Langit baru, bumi baru. Itu kita mesti camkan. Makanya saudara sekalian kalau kita ngerti kebenaran seperti ini, ya, jadi nggak ada masalah yang membuat kita takut lagi. Orang yang ngerti kebenaran seperti ini nggak takut mati. Makanya seperti Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah dia sudah mengerti bahwa hidup ini hanya perjalanan. Nah, melalui proses learning, belajar. Makanya kita ini disebut murid. Setiap ibadah itu pasti ada firman, pengajaran. Makanya mesti kuat dalam pengajaran. Kalau pendetanya malas belajar, apa yang diajar? Makanya mesti belajar dan mengimpartasikan pengajarannya itu. Seperti Yesus, guru. Kalau saudara perhatikan cara Yesus mengajar, itu luar biasa. Menggunakan perumpamaan, menggunakan kejadian-kejadian sehari-hari, kemudian diambil hikmatnya, kemudian diajarkan. Nah, itu kan luar biasa. Ya. Learning. Nah, sesungguhnya kita itu proses belajar seumur hidup. Seumur hidup. Ya. Work, bekerja, dan other aspek lainnya. Jadi aspek-aspek lainnya kita juga mesti perhatikan. Makanya orang Kristen harus memperhatikan aspek sosialnya juga. Sama istri, itu mesti baik. Ada yang amin, Pak? Kenapa nggak amin? Belum punya istri? Ya nggak apa-apa ya. Kalau yang belum punya istri, harus baik. Amin, saudara sekalian. Dia itu teman hidup saudara. Menentukan karir saudara di surga atau enggak. Saya bersyukur ya. Ini wanita istri saya ini, itu menemani saya sejak remaja. Pak Hendi tahu tuh. Mana Pak Hendi? Nah, itu saudara. Jadi, yang menemani aspek dalam keluarga. Karena buat apa saudara pelayanan tetapi keluarga saudara berantakan? Jangan sampai. Itu aspek-aspek yang lain. Nah, karir itu dalam kamus bahasa Indonesia itu perkembangan, kemajuan dalam kehidupan pekerjaan. Itu sama tuh. Jabatan. Ya, makanya tadi tukang sapu jalanan sulit bisa disebut karir. Karena apa? Gak ada jabatan. Jabatannya seperti itu. Ketika kita kerja di banker, ada jabatan itu. Kepala seksi, kepala divisi, CBM, itu kan jabatan-jabatan. Di pegawai negeri juga begitu kan. Eselon 1, eselon 2, segala macam. Yang kedua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Jadi ada kompensasinya cukup besar. Makanya saya sebenarnya ketika kerja di bank dengan posisi seperti itu, dengan adanya uang yang saya genggam begitu, itu sulit untuk melepaskannya. Makanya saya nggak bisa kendor. Terus begitu. Karena takut. Kalau kerjanya nggak beres, nggak ini, disusul sama orang lain, saya nggak bisa promosi. Sebab setiap kalau kita kerjanya bagus, itu pasti ada kompensasi. Either dikasih bonus, dikasih saham, dikasih apa namanya itu, yang lain-lain. Penghargaan. Di rumah saya ada penghargaan. Employee, the best employee. Saya simpen buat kenang-kenangan. Saya dapat penghargaan cincin. Setelah sekian lama dikasih cincin. Gitu saudara. Nah, itu memberi harapan untuk maju. Tapi, segiat-giatnya kita kerja sampai posisi puncak sekalipun, itu pasti ada kompensasi. Either dikasih bonus, dikasih saham, dikasih apa namanya itu, yang lain-lain. Penghargaan. Di rumah saya ada penghargaan. Employee, the best employee. Saya simpen buat kenang-kenangan. Saya dapat penghargaan cincin. Gitu saudara. Nah, itu memberi harapan untuk maju. Tapi
nanti pensiun, betul nggak? Nah, itu jangan sampai istilah menipu kita, sampai kita mengabaikan karir abadi, jangan. Sampai nggak ke gereja karena sibuk nggak ke gereja. Padahal karir yang kita harus kejar sesungguhnya itu karir abadi. Nah itu Mamon yang menipu itu seperti itu. Nah, karir itu bisa memakan korban. Saya itu kalau saya kejar terus yang tadi, korbannya kesehatan saya. Karena memang terbukti ada teman yang model kayak saya begini. Kita kan punya grup WA X gitu ya. Dia meninggal. Ketika saya cari tahu, dia itu kena lever, saudara ya. Dan istrinya bilang udah nggak bisa diobatin lagi. Belum umur, waktu itu meninggal 50 something. Orang kaya yang di Lukas 12 ini, ya, itu diceritakan, dia punya karir bagus sebagai pengusaha. Sampai perkebunannya itu menghasilkan luar biasa. Lumbungnya tuh dia perbesar. Karena nggak muat kalau lumbungnya nggak diperbesar. Sampai satu kali dia bilang begini, semua tersedia. Itu, harta benda, makan, minum, itu cukup. Sampai 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 10 solokan, kagak habis-habis. Karena bertimbun-timbun, bisa tahan bertahun-tahun. Kalau nggak percaya kayaknya diceritakan Yesus, ini real. Coba Aldi buka ya, Lukas 12. Ah, kan ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dia bertanya dalam hati, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku menyimpan hasil tanahku. Udah saking banyaknya. Inilah yang aku perbuat. Merombak memulung-mulung, aku akan menjadi lebih besar, menyimpannya di dalamnya gandum dan barang-barangku. Terus dikatakan, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Kalau tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, itu banyak nggak? Saya kan setiap dapat dolar, saya store ke istri, saya kumpulin, saya beli sesuatu, dapat bonus, saya kumpulin. Itu saudara, waktu saya pensiun, saya ambil dikit-dikit, dikit. Habis nggak? Habis juga. Nah itu harta tuh begitu, gue kumpulin, ambilnya emang dikit, buat makan. Karena kan dari gereja kan nggak cukup. Yang tahu kan Pak Ino, nggak akan cukup buat bensin aja. Saya rata-rata bensin tuh sekali ngisi 300, bisa 2 kali sebulan. Kalau nggak pergi kemana-mana, kalau pergi kemana-mana bisa 900 atau 1 juta. Belum listrik di rumah. Untuk sekarang AC cuma dipakai 2. AC saya kan ada 10. Dulu kan ada kebaktian, itu bisa 1,5 juta. Nggak cukup. Jadi kalau hartanya banyak, bertimbun bertahun-tahun, nggak habis-habis tuh. Makanya dia bilang begini, beristirahatlah, makanlah, minumlah, senang-senang. Saya bayangin kalau punya duit banyak, senang-senang, enak, betul nggak? Kalau nggak punya duit kan susah. Mau jalan-jalan, naik bus nanti 250 Pak Joni. Sampai 300. Nggak bisa. Tuh. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Jadi orang kaya ini ternyata bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Kira-kira uang yang banyak itu, hartanya banyak itu, ketika dia meninggal untuk siapa? Yang pasti bukan buat dia, betul nggak? Jangan coba-coba simpen emas batangan saudara 10 kilo di dalam peti. Digali orang. 10 kilo itu kan berapa saudara? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Jadi saudara sekalian, karir di bumi ini itu tidak bisa menolong kita. Harta yang dikumpulkan udah dicapai, itu akhirnya ditinggalkan. Gitu saudara ya. Nah, karir sesungguhnya, balik ke tadi, karir kita yang sesungguhnya saudara, the real karir, itu Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Jadi mereka yang percaya, karir abadinya itu ketika di bumi ini menjadi anak Allah. Amin saudara sekalian. Semua nih kita itu anak Allah. Yang anak Allah katakan amin. Ya, anak kambing Pak, enggak ada anak kambing. Anak singkong, enggak ada. Waktu saudara percaya, dikasih status anak Allah. Nah itu, saudara mesti paham. Status saudara anak Allah. Bukan anak singkong, apalagi anak babi. Kita kadang-kadang berubah dalam sekejap. Dari anak manusia, jadi anak babi. Kok bisa? Bisa. Tempat gelap, di hutan, kemudian kebelat mau kencing. Langsung, permisi anak babi mau kencing. Ah itu. Itu imannya kecil. Nah, saudara, ya, anak Allah, contoh modelnya itu Yesus. Makanya kita harus tiru dia. Yang filosofinya, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kalau sudah punya filosofi seperti Yesus ini, kita akan menjadi seperti Yesus. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Matius 17 ayat 5. Sama tuh, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Sama, kalau kita
Status kita anak Allah, kita benar-benar menjadi anak Allah. Kita menjadi orang yang berkenan. Akan didengarkan. Amin, saudara sekalian. Baru-baru ini kan, saya juga kaget di kontak. Dia tanyain tentang karir saya. Ini baru satu-satunya orang yang mengajukan pertanyaan, ada 6. Memang agak, saya nggak kepikiran tuh pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin nanti kalau saya masukin video, saya kirim juga ke orang itu. Jadi saudara sekalian, saya sadar tuh ya, untung lah. Salah satu pertanyaannya ya, refleksinya apa? Untung saya ambil. Makanya saya punya tulisan renungan harian. Kalau saudara masuk biasa di Google, ketik aja jalan yang dibelokkan. Ada kata belok. Kalau Pak Darwin dulu di plengkokin, ya. Tahu plengkokin? Gitu lagi lurus gitu, dia tiba-tiba plengkokin. Jadi saya sama lagi kejar-kejar begini, meluncur begini, di plengkokin, dibelokin. Di apa itu? Dibelokin begitu, saudara. Nah, jadi jangan sampai kita berbelok dari karir abadi ini. Korintus 5 ayat 9 sampai 19, surat bisa baca ya. Jadi saudara sekalian, kita harus kejar ini. Makanya Paulus ngerti, dia kan rasul yang luar biasa. Dia menulis hampir 2/3 Injil, Alkitab maksudnya. Dia berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah aku memberitakan Injil, jangan sampai aku sendiri ditolak. Tahu ditolak. Enyah kamu pembuat kejahatan. Nah itu saudara. Karena bukan orang yang berseru Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang apa? Yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau pada hari terakhir dia bilang, Tuhan, aku kan mengusir setan demi namamu. Setan, dedemit, tuyul, genderuwo itu aku usir dalam nama Yesus, dalam namamu itu keluar semua. Aku kan udah banyak mujizat. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang budak mendengar. Banyak kan, bukan hanya 1-2. Banyak. Yesus berkata apa? Nyah kamu pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Hai kamu yang buat kejahatan. Jadi kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, menjadi anak Allah yang benar-benar berkenan, itu kriminal. Jahat. Jangan sampai kita jadi anak Tuhan, jadi anak Allah, jadi Kristen, tapi jahat. Ada diskusi. Pendeta. Kalau kita kan ada etika di kantor ya. Kadang-kadang nggak beretika. Saya sampai geleng-geleng kepala. Ini gimana jemaatnya ya? Dia sendiri nggak beretika. Begitu seterusnya. Jangan sampai kita tidak beretika. Secara tataran umum aja nggak bisa. Bagaimana etika kerajaan Allah yang absolut. Nah, jadi seterusnya, ini real. Bagaimana menjadi anak Allah, jangan sampai kita ditolak. Itu harus kita usahakan ketika kita hidup di bumi. Jaga hati, jaga perasaan Tuhan. Jaga hati kita, dan juga jaga perasaan Tuhan. Apakah ini berkenan atau tidak? Begitu seterusnya. Nah, dalam mengejar karir, jangan kendor, jangan kendor. Coba katakan jangan kendor. Jangan sampai kita lemah. Aduh, ibadah lagi, ibadah lagi. Aduh, datang lagi, KPBI lagi. Jangan. Saya bersyukur ya, ada satu pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya kurang lebih begini, saudara. Ketika di Citibank itu gimana? Maksudnya gimana itu? Saya tuh gimana sebagai karyawan di Citibank? Dia kan juga yang nanya kan bekas Citibank. Saya waktu di Citibank itu nggak pernah kendor. Pergi pagi pulang pasti malam, pergi pagi pulang malam. Makanya saya ciptakan istilah P14. Yang ada tuh sebenarnya cuma P7. P14, pergi pagi, pulang petang, pinggang pegel, pantat panas, kepala puyeng, potong pinjaman, pendapatan pas-pasan. Sampai saat ini kalau yang bisa, saya kasih ceban. Yang hafal ya. Belum pernah ada yang hafal. Nggak pernah kendor. Begitu saudara. Saya udah pagi udah datang, pulang udah malam. Sampai satu kali, ada orang bule, dia juga orang pagi. Dia datang, good morning. Saya bilang, good morning sir. How are you? Fine. Oh, you over there. Saya di situ, dia kan masuk punya ruangan. Kemudian dia pulang. Bye. Saya bilang, bye. Karena saya masih kerjain. Pas pagi, saya udah datang. Dia, good morning. Good morning. Oh, dia kaget. Lu nggak pulang? Pulang. Tapi udah datang lagi. Gila katanya. Tuh, saudara. Jadi nggak kendor saya. Nggak pernah telat. Karena ban mobil saya pecah. Bukan pecah, kenapa aku begitu. Saya kan diajarin papi saya kalau ganti, begini-begini. Saya ganti. Nyampe kantor nggak telat. Karena masih spare waktunya banyak. Nah, sama. Meniti karir abadi ini jangan sampai kendor. Amin, saudara sekalian. Jangan sampai lemah. Begitu, saudara sekalian. Kan sekali kita lemah, kita susah nih. Ininya lagi, mulainya lagi. Dan saya percaya, kalau kita tetap semangat begitu, nggak ada yang bisa ngelawan. Nggak ada orang yang bisa ngelawan orang yang semangat, yang rajin. Nggak ada. Saya punya, bukan kenalan ya, ketemu sama orang, dia pendeta, tapi lulusan ITB. Lulusan ITB kan biasanya itu susah masuknya. Saya bilang, oh hebat juga Bapak ya, ITB. Terus ngomong-ngomong, saya bilang, bagaimana bisa masuk? Nah ini Pak, saya sebenarnya
Bukan pintar-pintar amat, IQ saya nggak begitu tinggi. Kenapa saya bisa masuk? Seorangnya rajin, semangat. Jadi saya belajar begitu. Karena saya tahu, saya nggak sepintar orang lain. Akhirnya dia masuk. Ketika kuliah di ITB, begitu iramanya. Semangat. Sampai lulus, walaupun nggak tinggi sampai summa cum laude, 3,9, 3, sekian, tapi minimal lulus. Salut nih orang. Nah sama, kalau dia demi masuk ITB, demi karir di bumi ini bisa nggak kendor. Kita masa ada janji Tuhan nanti kalau kita masuk kerajaan surga, sebagai anak Allah akan memerintah, masa kendor? Amin, saudara sekalian. Jangan sampai kendor. Coba bilang, jangan sampai kendor. Kalau terjemahan Alkitab versi Borneo mengatakan gini, jangan biarkan kerajaanmu berkurang. Jadi berkurang, terkikis. Biasa bangun pagi doa, enggak capek, karena kerja. Biasa ibadah pagi sore, jam 8, jam 5, enggak kali aja. Biasa ikut doa Selasa sama doa malam, doa pagi, udah, yang Selasa aja dah, pagian dah ya. Itu mulai tuh, turun. Nanti lama-lama saudara sekalian, sama sekali gak ke gereja. Percaya deh, harus capek ya, kurangin. Udah, tadi 2 kali jadi sekali. Udah, minggu ini gak gereja dulu dah. Perjamuan kudus aja saya datang dah. Minggu kedua atau ketiga, nanti dulu deh. Buat istirahat. Nanti lama-lama, gak ke gereja tuh orang seperti itu. Kendor. Gak murtad udah bagus, saudara. Jadi jangan sampai kendor. Amin, saudara sekalian. Karena kita punya obsesi, satu kali kelak, ketika kita dipanggil pulang. Dipanggil pulang ini bisa mendadak. Bisa apa? Mendadak. Ini kan kita nggak tahu nih, siapa yang mati dulu nanti. Ini benar, saudara. Waktu ada tuh jemaat kita di sini, istri saya enggak. Minggu lalu dia datang di sini, di belakangnya Pak Gembala, dia duduk. Pak Rudi tahu ya. Kemudian sekali kok nggak datang ya? Dia kan datang satu baris, saya tinggal nengok, hadir dia. Nggak datang. Dapat kabar sudah meninggal. Aduh, saudara. Nah sama, makanya kita mesti siap kapanpun. Amin, saudara sekalian. Ini lagi khotbah gini bisa nggak mati? Semangat banget, saudara ya. Bisa. Makanya saya jaga, ya. Apa? Pak Wirtantra, betul, kena serangan. Itu betul. Saya kenal nih, umur 40, Pak. Tuh. Itu fakta yang saya ngomong. Lagi khotbah begini, saudara-saudara sekalian, buluk. Ini mah bercanda, saudara sekalian. Jangan suruh maju ke depan, angkat pakai bawa mitra, ya, dia mati, ya, saudara. Bisa. Makanya jangan kendor, jangan ketika kali kita udah ini apalagi selingkuh. Waduh. Jangan sampai, saudara sekalian. Harus finishing well, amin. Jangan kendor, apalagi kalau masih muda. Maju terus. Itu tuh di doa pagi kan itunya. Salah satu ininya, ya. Semangat pagi. Doa pagi. Semangat. Maju terus. Nah, pantang mundur, jadi maju. Jangan maju perut, pantatnya mundur. Badut. Bercandaan. Amin, saudara sekalian. Karena kita punya obsesi karir abadi yang kita harus kejar, menjadi anak Allah yang berkenan. Kalau kita berkenan, ini penghiburannya, kita boleh susah di sini. Nanti saudara diberi kedudukan, diberi jabatan, diberi upah, mahkota. Makanya firman Tuhan yang seperti ini yang membuat kita kuat. Amin, saudara sekalian. Makanya kalau penghasilan saudara, karir saudara di sini, gaji bukannya naik malah turun, nggak ada masalah. Ada nggak gaji bukannya naik tapi turun? Ada nggak? Ada. Pas pandemi turun pada semua. Ya bukan hanya pelayanan, semua hampir turun. Apalagi sekarang nih, terjadi PHK, tingkat pengangguran naik. Apalagi ini nih, eskalasi perang di Timur Tengah meningkat. Bayangin pemimpin Hamas itu bisa mati di bom ada di Iran. Itu kan membuat panas, betul gak? Dan Iran mengatakan kita akan hancurkan sampai habis itu Israel. Kita kan di sini cuma nonton doang, betul. Makanya ada peringatan jangan ke Israel. Nah, saudara yang mau ke Israel terpaksa ditunda. Saudara nanti pergi ke Yerusalem baru aja. Begitu, saudara. Slide terakhir. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menanti. Yang lepas. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Jadi untuk mengejar karir abadi perlu ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah yang menjadi makanan kita, kebutuhan kita, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Slide yang paling terakhir. Siapapun yang sabar dan tekun akan mekar seperti bunga, akan indah seperti purnama, dan menakjubkan seperti kupu-kupu. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan.